Selamat malam untuk semuanya. Pada malam hari ini saya akan membahas tentang sejarah profesi guru di Indonesia dan sejarah lahirnya pendidikan anak usia dini atau PAUD. Pertama-tama kita akan membahas tentang sejarah profesi guru di Indonesia. Ada dua masa yang terjadi dalam sejarah lembaga kependidikan, yaitu pada masa penjajahan Belanda dan pada masa kemerdekaan. Pada masa penjajahan Belanda, organisasi perjuangan guru-guru pribumi berdiri pada tahun 1912 dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda atau PGHB. Organisasi ini bersifat unitaristik, yang anggotanya terdiri dari para guru bantu, guru desa, kepala sekolah, dan pemilik sekolah. Dengan berjalannya waktu, berkembang juga organisasi guru baru, yakni Persatuan Guru Bantu atau PGB, Perserikatan Guru Desa atau PGD, Persatuan Guru Imbek School atau PGAS, Perserikatan Normal School atau PNS, dan Higher School. Selain itu, ada organisasi guru yang bercorak keagamaan, kebangsaan, bahkan anggota gurunya tidak membedakan golongan agama seperti Crystal GK Wonderwisbond atau KOB, Vereniging van Mululek Protestant atau WM, dan Netherlands BDC Wonderwis Genootschap atau NIOG. Itu pada masa penjajahan Belanda. Yang kedua pada masa kemerdekaan. Pada tahun 1932, nama Persatuan Guru Hindia Belanda atau PGHB diubah menjadi Persatuan Guru Indonesia atau disingkat dengan nama PGI. Dengan perubahan tersebut sangat mengejutkan pemerintah Belanda, sehingga pada saat zaman pendudukan Jepang, segala organisasi ditutup, bahkan sekolah pun ditutup, sehingga PGI tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Tetapi karena semangat 17 Agustus 1945 sangat menjiwai, sehingga mereka bersatu dan bertekad untuk membela negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga mereka menyelenggarakan Kongres Guru Indonesia pada tanggal 24 sampai 25 November 1945 di Surakarta. Dengan tujuan yakni mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia, mempertimbangkan tingkat pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan, dan membela hak dan nasib buruh umumnya atau guru pada khususnya. Sehingga sejak Kongres Guru Indonesia tersebut, semua guru Indonesia menyatakan dirinya bersatu dalam Wadah Persatuan Republik Indonesia atau PGRI. Nah, itu pada masa kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah PAUD, lahirnya PAUD di Indonesia. Sejarah PAUD, lahirnya PAUD di Indonesia terbagi dalam beberapa periode. Yang pertama, penjajahan Belanda. Kedua, periode taman siswa. Ketiga, penjajahan Jepang dan awal kemerdekaan. Yang keempat, awal kemerdekaan dan gerakan yayasan bersekolah pada ibu. Yang kelima, Taman Kanak-kanak Al-Quran oleh BKPRMI. Dan terakhir, periode lahirnya PAUD tahun 2003 hingga sekarang ini. Baik, kita akan membahas yang pertama, yaitu penjajahan Belanda. Dalam masa penjajahan Belanda terdapat Froebel School, yaitu sekolah yang menggunakan sistem Froebel bagi anak-anak Belanda. Anak-anak Belanda, anak-anak Cina, dan anak-anak dari kaum ningrat yang bekerja dengan pemerintah Belanda. Tujuan didirikan Froebel School yakni untuk kepentingan kolonial. Bahkan Froebel School bagi kaum ibu hanya bertujuan agar anak mereka pandai membaca, menulis, berhitung, dan berbahasa Belanda.
Tujuan pendidikan verbal tidak mengajarkan anak membaca, menulis, dan menghitung, tetapi mengajarkan orang tuanya. Selanjutnya pada tahun 1922 lahirlah Taman Indria yang didirikan oleh Taman Siswa Yogyakarta yang merupakan produk awal bangsa Indonesia. Yang kedua, masa periode Taman Siswa. Pada tanggal 3 Juli 1922, berdirinya Perguruan Tinggi Nasional Taman Siswa oleh putra Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Pada awalnya perguruan nasional ini membuka Taman Ler atau Taman Anak, atau biasa disapa dengan Sekolah Verbal Nasional atau Kindertwin, untuk anak usia di bawah 7 tahun. Dalam perkembangannya, Taman Anak berubah menjadi Taman Indria. Penggunaan nama taman berdasarkan konsep Froebel dan Montessori yang menganggap bahwa jiwa anak usia di bawah 7 tahun berada dalam periode perkembangan panca inderanya. Yang ketiga, periode penjajahan Jepang dan awal kemerdekaan. Masuknya penjajahan Jepang sebagai penjajah di bangsa Indonesia pada tahun 1942 ternyata membawa perubahan terhadap perkembangan pendidikan anak usia dini. Yang tadinya bercorak Belanda berubah ke corak Jepang. Jepang bukan saja merubah corak pendidikan ke Jepang, tetapi Jepang juga berupaya memasukkan idealisme ke dalam jiwa anak-anak Indonesia. Sekolah Froebel School diganti namanya menjadi Kindergarten atau Taman Kanak-kanak. Ketika memasuki gerbang kemerdekaan 1945, kesadaran bangsa Indonesia mulai tumbuh. Para tokoh pendidikan seperti Ki Hajar Dewantara dan ahli sastra Jaja, mantan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, mereka menyadari bahwa pendidikan nasional harus bercorak nasional sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia, bukan Belanda, Amerika, ataupun Jepang. Namun karena adanya pemberontakan dan agresinya Amerika atau Jepang, Belanda, maka pada tahun 1950 mengalami krisis pendidikan, sehingga sebagian besar penduduk bangsa Indonesia tidak mengenal huruf, tidak bisa membaca, bahkan menulis, karena kurangnya fasilitas sekolah dan para pengajar atau guru. Yang keempat, periode awal kemerdekaan dan gerakan yayasan bersekolah pada ibu. Pada awal kemerdekaan tahun 1950-an, pemerintah lebih fokus terhadap upaya pemerintahan kemerdekaan dan keamanan negara, sehingga sektor pendidikan masih terabaikan dan pendidikan bagi anak usia dini belum tergarap. Pada saat kondisi kritis seperti ini, yayasan bersekolah pada ibu tampil sebagai pembawa obor penerang pendidikan di Indonesia. Yayasan Ibu merupakan salah satu lembaga tertua di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan untuk guru taman kanak-kanak berupa kursus atau disingkat sebagai KPGTK yang dimulai tanggal 8 Juni 1951. Usaha yayasan beribu pada awal perjuangannya itu, pertama, mensosialisasikan pentingnya pendidikan bagi anak-anak usia dini kepada masyarakat melalui ceramah, pemutaran film layar tancap, dan kunjungan langsung dari rumah ke rumah. Yang kedua, mendirikan lembaga kursus dengan lama pendidikan 1 tahun sebagai tempat mempersiapkan calon guru taman kanak-kanak atau KPGTK. Yang ketiga, memotivasi masyarakat kaum berada dan para pejabat agar mengizinkan garasi, rumah, hingga kantor pemerintah yang kosong untuk dimanfaatkan sebagai tempat belajar anak usia dini. Yang keempat, mengajak kaum ibu untuk ikut mengambil bagian dalam mengelola taman kanak-kanak, baik sebagai pengurus, guru, bahkan pengasuh. Yang kelima, periode lahirnya PAUD tahun 2003 sampai saat ini.
Periode ini diawali dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, khususnya Pasal 28 tentang penyelenggaraan PAUD. Sejak gerakan PAUD direncanakan Presiden pada 23 Juli 2003, secara kuantitas jumlah PAUD yang berdiri meningkat secara drastis. Ketika lahirnya Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 dan Nomor 28 Tahun 2009 tentang standar pendidikan anak usia dini merupakan salah satu dasar hukum dalam pengembangan PAUD dan peningkatan kompetensi dasar pendidikan PAUD, bahkan sampai saat ini. Nah, sekarang kita akan membahas tentang yang melatar belakangi tujuan penyelenggaraan PAUD di Indonesia, yaitu peluncuran program PAUD secara nasional pada pertengahan tahun 2003 dilatar belakangi pada beberapa kenyataan, yaitu pertama, masih banyaknya anak usia dini di seluruh wilayah Indonesia yang belum mengenyam pendidikan di taman kanak-kanak atau lembaga sejenisnya. Yang kedua, alasan pemerataan pendidikan dengan adanya PAUD diharapkan dapat memberi kesempatan kepada anak-anak terutama di daerah-daerah untuk turut mengenyam pendidikan anak-anak usia dini. Pemerintah juga membuka akses seluas-luasnya untuk memberikan pelayanan pendidikan anak usia dini seperti melalui posyandu dan majelis. Ketiga, sebagai salah satu bentuk respon pemerintah terhadap laporan beberapa badan dunia tentang rendahnya pendidikan anak usia dini. Nah, itu yang melatar belakangi tujuan penyelenggaraan PAUD di Indonesia, agar PAUD di Indonesia semakin hari semakin berkembang dan banyak anak-anak yang bisa mengenyam pendidikan, terutama pada anak usia dini yang di bawah umur 7 tahun. Sekian pembahasan kita pada malam hari ini. Terima kasih.